Laila adalah satu di antara buku dan novel yang ditulis oleh Tjandra Malik atau yang akrab disebut dengan Gus Chan. Lahir dari keluarga yang mencintai tasawuf dan kini menjadi pengasuh di sebuah pesantren di Segoro Gunung di kaki Gunung Lawu, Solo. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia di PBNU periode tahun 2015 sampai 2020. Kemampuannya dalam menulis berangkat dari pengalamannya sebagai wartawan selama 1 dasawarsa. Selain itu, Tjandra Malik juga adalah seorang seniman musik dan pengajar meditasi tasawuf. Bab pertama novel ini mengisahkan tentang pertemuan sang tokoh utama, yaitu Wal-Laili Wan-Nahar atau Lail yang masih berusia 17 tahun dengan Abah Suradira, yaitu seorang mursyid tasawuf. Di mana pada pertemuan mereka yang baru pertama kali itu, Abah Suradira mentalkin Lail untuk menjadi muridnya. Banyak hal tentang ilmu tasawuf yang diajarkan Abah Suradira kepada Lail, seperti hakikat asal diri dan penciptaan manusia, adanya Allah, keadaan Allah, keberadaan Allah, nur, dan hakikat Muhammad. Dalam penerimaan ilmu baru ini, Lail merasakan gejolak yang luar biasa di hatinya. Namun akhirnya Lail bisa menerimanya. Terhadap semua ilmu-ilmu tua itu, Abah Suradira berpesan agar Lail merahasiakannya, karena rejeki dalam menerima sebuah ilmu bagi setiap orang berbeda-beda. Di bab kedua, Lail mengalami beberapa mimpi yang membuatnya tak berhenti berpikir selama berhari-hari, bahkan membuatnya mencari tahu kebenaran mimpi itu di dunia nyata. Salah satu mimpinya adalah ia diminta oleh seseorang yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Namun dalam mimpinya, ia merasa mengenalinya dengan nama Syekh Subakir. Syekh Subakir berpesan agar Lail mencari seorang mursyid tarekat yang hidup di kaki Gunung Balak. Di bab ini pula, Lail yang belum pernah sama sekali menjalin hubungan asmara dengan perempuan, didesak oleh ibunya untuk meminang dan menikahi teman sepertumbuhan Lail yang bernama Kinasih. Namun pintu hati Lail telah tertutup untuk Kinasih sejak gadis itu terlihat menggandeng tangan laki-laki lain. Di bab ketiga ini, Lail berhasil menemukan mursyid tarekat di kaki Gunung Balak, persis seperti pesan dari Syekh Subakir di mimpinya. Kiai tersebut bernama Kiai Sirullah. Lail pun memohon talqin kepada Kiai Sirullah. Lalu Lail menuju ke Suryalaya untuk sowan kepada Abah Anom yang adalah guru dari Kiai Sirullah. Abah Anom adalah rujukan yang sangat penting bagi hasanah Islam di Indonesia, khususnya di bidang tasawuf. Banyak pemimpin negara dan pembesar bangsa sowan pada Abah Anom. Dan untuk menemuinya, orang-orang harus rela antri dengan sangat panjang. Dari Abah Anom, Lail mendapatkan hadiah yang membuatnya sangat bahagia, yaitu selembar kertas yang berisikan sebuah nama untuknya. Pada bab keempat ini, mengisahkan tentang Lail yang selalu merasa dirinya mempunyai dua raga, tetapi tetap satu jiwa. Ia pun berusaha mencari jawaban pada Kiai Ja'far Shodiq, di mana Lail tak lupa untuk bertalqin padanya.
Suatu malam, Kiai Ja'far mengajak Lail ke sebuah pohon, di mana di bawahnya bersemayam seorang raja besar yang bernama Prabu Brawijaya V, raja terakhir dinasti Majapahit yang telah berganti nama menjadi Kiai Sapanyana, atau dalam bahasa Indonesia berarti siapa mengira. Diislamkan oleh Sunan Bonang, lalu berguru pada Kiai Hasan Tasari. Sang raja besar pun berubah menjadi seorang waliullah. Kiai Ja'far juga menjelaskan bahwa makam sang Prabu tidak hanya berada di bawah pohon itu saja, namun berjumlah 318 di seantero Jawa. Lail pun kebingungan mendengarnya. Bab ini mengisahkan Lail yang mengikuti pengajian Buya Munir di Malang tiba-tiba melihat seorang gadis di pelataran parkir kediaman Buya Munir. Dan kemudian Lail jatuh cinta pada gadis itu. Dalam hayalannya, Lail menyapa dan berkenalan dengan gadis itu yang lalu dinamainya dengan nama Nail Laila Amor. Namun pada kenyataannya, Lail tak mempunyai nyali untuk mendekati gadis itu. Dan tak pernah lagi dilihatnya gadis misterius itu di pengajian Buya Munir. Di bab ini pula dikisahkan kedekatan antara Kinasih dengan keluarga Lail. Begitu dekatnya, kadang membuat Lail yang kesepian merindukan Kinasih sebagai saudara perempuannya. Pada bab ini, Lail bertemu dan bertalkin dengan Maulana Syekh Hisam Al-Kabbani, yaitu seorang wali besar dari Lebanon. Pertemuan Lail dan Maulana Syekh Hisam terbilang unik. Jauh sebelum datangnya Syekh Hisam ke Indonesia, Lail mengirimkan sebuah pesan batin kepada Syekh Hisam yang bertujuan untuk menguji kewalian Maulana Syekh tersebut, yaitu meminta Syekh Hisam bersedia mengenakan ikat kepala atau serban berwarna hitam. Dan secara mengejutkan, saat tiba waktunya Syekh Hisam datang ke Indonesia, Syekh Hisam benar-benar mengenakan peci hitam dan meminta seluruh pengikut tarekatnya yang hadir untuk mengenakan peci serba hitam seperti dirinya. Bab ini mengisahkan tentang hubungan Setyawati, yaitu ibu dari Kinasih, yang sangat dekat dengan orang tua Lail. Sedekat itu hingga Setyawati menitipkan Kinasih bayi untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua Lail karena Setyawati harus bekerja ke luar negeri lantaran suaminya telah meninggal dunia. Sejak saat itu Setyawati tak pernah lagi kembali. Bab ini juga bercerita tentang ibu Lail yang tak sengaja menemukan puisi-puisi yang ditulis putranya tersebut untuk seorang gadis bernama Laila. Hal itu membuat ayah dan ibu Lail yang sejak awal ingin menjodohkan Lail dengan Kinasih pun berubah pendirian. Akhirnya mereka menyetujui Lail menikah dengan pilihannya sendiri. Meski akhirnya mereka mengetahui fakta bahwa Lail ternyata belum sama sekali mengenal Laila. Lail pun diminta untuk segera membawa Laila agar mereka bisa mengenal gadis itu.
Bab ini mengisahkan tentang Lail yang telah menerima seluruh ilmu dari Abah Suradira. Dalam zikirnya, untuk pertama kalinya Lail melihat dan berhadapan dengan dirinya sendiri, seperti ia sedang bercermin. Ruang dan waktu seperti lenyap. Lail merasa tubuhnya tak lagi nyata. Dari ujung kaki hingga kepala semua menghilang. Lail merasakan kebahagiaan, rasa tentram dan damai yang luar biasa. Lalu Abah Suradira pun berpamitan dan mengatakan pada Lail bahwa sudah tiba waktunya ia menghadap Yang Maha Kuasa, karena tugasnya telah selesai. Lail pun menangis dan sangat bersedih. Bab ini mengisahkan tentang Kinasih yang mengunjungi Lail dan orang tuanya dengan membawa bayinya yang bernama Bandanira. Kinasih bercerita bahwa dirinya telah menikah dan telah bertemu dengan ibunya yang ternyata selama ini tidak bekerja di luar negeri, melainkan menikah dengan seorang pengusaha yang tidak mengizinkannya menemui Kinasih kecil. Lalu sepeninggal suaminya itu, barulah Setyawati bisa menemui putrinya Kinasih. Bab ini menceritakan tentang Kiai Cokro yang mempunyai dua murid bernama Suradira dan Sukarsa. Suradira dan Sukarsa adalah kakak dan adik kandung. Sukarsa adalah ayah dari Lail dan Suradira adalah gurunya. Suradira mewarisi ilmu ruh dari Kiai Cokro, sedang Sukarsa mewarisi ilmu kesaktian atau ilmu tubuh. Dalam hal kemursyidan, Suradiralah yang diangkat oleh Kiai Cokro untuk meneruskan dan mengajarkan ilmu tasawuf. Karena itu, Sukarsa meminta Lail putranya untuk berguru pada Suradira. Bab ini juga mengisahkan tentang awal mula pertemuan kedua orang tua Lail, hingga asal-usul nama Wal-Laili Wan-Nahar dan Lailatun Nahar. Lailatun Nahar adalah saudara kembar Lail, yang dimana Lail sendiri belum mengetahui akan hal tersebut, dikarenakan hilangnya saudara kembarnya dari sejak bayi. Hal ini membuat orang tuanya memilih untuk merahasiakannya. Bab ini mengisahkan tentang Kinasih yang mengetahui rahasia tentang hilangnya kembaran Lail. Ia pun bercerita pada sahabatnya yang bernama Momo Amor, di mana nama aslinya adalah Neil Laila Amor, gadis yang sedang dicari-cari oleh Lail. Sedang Momo adalah nama panggilan akrab dari Kinasih untuk Laila. Saat Kinasih menunjukkan foto Lail pada sahabatnya itu, Momo pun sedikit kaget mengapa wajahnya mirip dengan laki-laki di foto itu. Gelinggang adalah nama sebuah pohon yang didoakan oleh seorang perampok bernama Brandal Lokajaya, yang identitas aslinya adalah Raden Said, murid dari Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang juga adalah guru dari Sunan Kalijaga.
ia merampok untuk hasilnya dibagikan kepada rakyat kecil. Pohon gelinggang itu dulunya adalah pohon kecil yang sempat patah dan hampir mati lantaran beratnya menanggung beban dari badan Raden Said yang bersandar padanya. Kemudian pohon tersebut didoakan dan hidup kembali dan menjadi besar. Bab ini juga mengisahkan Lail yang pesimis akan keberadaan Laila. Sempat berpikir bahwa Laila hanyalah hantu. Mungkin hanya dirinya lah yang bisa melihat Laila. Hingga akhirnya Lail bertanya pada Simbah Harun, yaitu seorang penganut ilmu kebatinan yang usianya sudah 10 windu. Dan betapa bahagianya Lail saat Mbah Harun menjawab semua pertanyaannya tentang Laila. Di mana Mbah Harun menjelaskan bahwa Laila masih hidup dan tengah mengejar masa lalunya dan mencari keluarganya. Lail pun menjadi bingung karena sepengetahuannya keluarga Laila berada di Malang. Jadi mengapa Laila mencari keluarganya? Simbah Harun pun meminta Lail agar banyak beristighfar. Kesimpulan resensi kali ini bahwa novel Laila karya Tjandra Malik adalah novel yang sangat berkualitas, penuh dengan keajaiban dan kejutan. Jadi buku ini wajib ada di deretan novel-novel kalian. Sekian resensi dari saya, see you on the next episode.